Alright, settle in. Civil Talk is in the house. Ya, keluar. Hai civilians, selamat datang di Civil Talk. Gue Ala yang bakal nemenin obrolan kita hari ini. Gue super excited banget karena di Civil Talk yang pertama ini kita akan mengenalkan tentang sipil dan beberapa hal kenapa sih sipil itu hadir. Dan ini adalah podcast pertama yang nantinya tentu akan ada episode-episode lain yang seru banget dan bisa kalian dengerin kapanpun dimanapun. Dan tanpa berlama-lama lagi, gue akan ngebahas tentang sipil dan kenapa sipil itu hadir. Tentunya bersama dengan dua narasumber terculture se-Bandung Raya. Siapa dia? Ini dia. Ya, harus gini ya. Oke, sebelum gue ngenalin tentang sipil, mungkin kakak-kakak ini akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa sih mereka sebenarnya gitu. Boleh kok Siapa dulu? kepada kakaknya. Rafli dulu. Aku Rafli. Aku juga masih mahasiswa. Terus aku bagian dari Civil ID, mungkin sama teman-teman yang ada di sini. Itu. Terima kasih. Panggilan siapa nih? Silakan panggilannya. Rafli. Rafli. PY sebenarnya. Iya, PY PY. sebenarnya. Iya. PY sebenarnya. Oke, dan satu lagi siapa nih Kak? Boleh perkenalan nih Kak. Gila. Merah putih kita ini. Indonesia banget guys. Oke. Perkenalkan kawan-kawan, nama aku Ridho Anwari Arifin. Panggil aja Ido. Masih mahasiswa sih sekarang. Cuman tahun ini insya Allah wisuda lah lulus. Doain ya guys. Ya. Kita hari ini bersama dengan Rafli atau PY dan Ridho atau bisa kita panggil Ido yang akan mengulik tentang Civil ID ini apa sih Kak gitu ya. Are you ready? Ready. Ready, guys. Ready banget. Ready. Oke. Tapi sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak sih background kalian tuh gimana sih sebagai seorang Ridho dan Rafli gitu. 2 R nih guys. RR. Rizky Ridho. Motor. Motor karya kali ya. Background ya. Aku mahasiswa Universitas Pajajaran semester 10 tahun ini ya. Angkatan 2020 dan backgroundnya sendiri aku cukup aktif banget mungkin ya di organisasi kampus. Terus di Civil ID juga ya sebagai founder lah gitu. Mantap. Bersama kawan-kawan semua merumuskan Civil ID. Wow. Kak Rafli gimana nih? Kalau aku juga sama mahasiswa, sekarang semester 6 menuju semester akhir di Universitas Islam Negeri Sunan Jati Bandung. Aku sangat Islam sekali ya. Islam guys. sekali. Tapi aku pun di sini membersamai Ido dan teman-teman semua sebagai co-founder dari civil.id. Ya itu mungkin sedikit background aku, dan ya kalau dibilang aku cukup aktif mungkin dari semasa SMA sama Bang Ido gitu ya, karena aku junior juga Bang Ido. Terus kuliah juga aktif-aktifnya di luar, nggak di kampus. Kalau Bang Ido kan di kampus sebagai Bagus Presma banget ya. Presma. Unpad. Oke. Kalau dilihat nih dari backgroundnya nih, apa sih yang akhirnya ngebuat kalian tuh jadi tertarik sama perpolitikan gitu? Rafli dulu sih karena aku diajak ke sini karena Rafli. Enggak ya. Boleh dijelasin oleh expertnya? Ya sebenarnya kalau tertariknya karena kenapa alasannya tertarik kepada politik ini, mungkin karena aku sendiri berlatar belakang sebagai mahasiswa sosiologi gitu ya. Jadi memahami tatanan sosial kemasyarakatan yang memang begitu gambling gitu ya. Banyak sekali dinamika di kita saat ini yang memang itu sendiri membuat aku pengen concern terhadap hal itu, dan terutama kepada hal-hal yang memang kontradiktif di masyarakat. Itu yang memang membuat aku ada satu keinginan untuk mengimplementasikan apa yang aku pelajari di masyarakat, yaitu tadi membentuk lewat Civil ID ini gitu. Wow. Dari Kak Ridho gimana nih Kak? Oke, kalau bagi aku sih mungkin sejalan sama Rafli gitu ya. Tadi mahasiswa sosiologi, kalau aku mahasiswa pertanian agroteknologi gitu. Kalau kita ngomongin soal politik, sebenarnya kan semua manusia tuh berpolitik. Selama kita lahir di dunia juga udah berpolitik. Makanya jangan aneh aja kalau harusnya kita semua itu makhluk politis gitu. Dan
kenapa tertarik ke hal-hal yang sifatnya politik? Karena bagiku sih terdapat apa ini cok? Oh, Kopi biasa. kopi. Ya bagi Ganti. ganti. Ya, kenapa tertarik kepada Yang ranah politik? Bagiku sih kita kalau mau ngerubah suatu kondisi ya kita wajib untuk berpolitik gitu. Apakah politik ini apa namanya baik atau buruk? Ya kan tergantung kepentingan gitu. That's why namanya politik atau politis gitu. Kita nggak bisa menghitamkan atau memputihkan sesuatu. Di politik itu abu-abu. Semuanya terkait tentang kepentingan. Pertanyaannya, kepentingan pihak mana yang lebih besar gitu. Nah, aku mahasiswa pertanian, aku ngelihat banget petani-petani di desa-desa ketika aku KKN, ketika aku melaksanakan program-program kerja di BEM, aku ngelihat sentuhan atau tangan-tangan pemerintah kepada petani atau buruh tani ini jadi rasa kurang gitu. That's why selalu ada isu pupuk itu mahal, petani nggak kebagian pupuk dan segala macam. Dan itu balik lagi ke politik. Bagaimana kita untuk mengawal hal-hal tersebut demi kelangsungan hidup atau masyarakat yang ada di sekitar kita. Oh, luar biasa ya teman-teman pandangan Rido dan Raffi tentang perpolitik. Karena setelah ngejelasin terkait tadi pandangan kalian tentang hal tersebut gitu, apakah hal tersebut yang akhirnya ngebuat kalian ini mau gitu ngebentuk Sipil ID, atau mungkin ada background lain, ada hal lain yang melatar belakangi kalian akhirnya membentuk Sipil ini? Rafli dulu. Boleh. Ya sebenarnya ketika dulu awal ngebentuk civil.id ini sebenarnya aku ketemu Rido ya gitu di Jatinangor, diskusi banyak hal dan lain-lainnya. Pada akhirnya kita menyepakati satu hal, yaitu kebijakan-kebijakan ini juga harus sampai literasinya kepada masyarakat. Itu yang menjadikan kita berfokus kepada hal itu tadi, karena kebijakan-kebijakan ini lahir dari politik. Apapun bentuknya yang berimplikasi kepada masyarakat, tentu itu bakal langsung terasa sekali sama masyarakatnya. Makanya itu pun yang kita sepakati bersama-sama, bahwa ketika membentuk Civil ID ini kita harus memberikan literasi kepada masyarakat luas gitu, dari permasalahan hulu hingga hilir di Indonesia terkait kebijakan-kebijakan yang hadir atau produk-produk politik yang hadir. Apakah itu sudah sampai kepada masyarakat itu sendiri ataupun tidak gitu kan? Karena saya sendiri pun sebagai masyarakat di Jawa Barat, khususnya anak kampung di Kabupaten Bandung, justru itu menjadikan saya tuh punya rasa untuk ibaratnya keinginan-keinginan yang harus tercapai, yang dimana itu terasa sekali sama saya sendiri. Akses pendidikan yang susah gitu kan, terutama banjir yang sering terjadi, itu kan sebuah kebijakan-kebijakan yang lahir dari politik, dan itu pun langsung nyampe kepada masyarakat. Nah, pada akhirnya Civil ID hadir itu karena alasan itu sebenarnya, karena alasan yang dimana saya alami sendiri gitu, kejadian-kejadian yang memang sebenarnya kebijakan itu hadir atas dasar apa sebenarnya. Karena masyarakat sendiri terkadang banyak sekali ya yang memang tidak aware terhadap hal itu, tidak berfokus kepada hal itu, yang sampai akhirnya masyarakat sendiri ya sudah gitu kan, pada akhirnya berpasrah begitu saja, dan akhirnya itu terus seperti itu kejadian. Itu mungkin gambaran kenapa pada akhirnya Civil ID itu berfokus pada hal-hal seperti ini gitu. Oke. Kalau dari Karido ada tambahan kah tentang gimana nih akhirnya ngebentuk Sipil ID? Ya. Dari idenya tuh Civil ID berusaha untuk menjadi mitra strategis pemerintah gitu, ataupun mitra kritisnya pemerintah. Mengapa demikian? Karena kita juga paham ada beberapa part di mana mungkin masyarakat tuh nggak tahu terkait kebijakan ABCDEFG yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Sebagai mitra kritis pemerintah, kita perlu juga untuk menghimpun keresahan-keresahan yang ada di masyarakat. Pun kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai masyarakat, kita perlu untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi kritik kita. Civil ID hadir bukan hanya untuk berpolitik, enggak. Civil ID hadir juga untuk media pembelajaran bagi mahasiswa yang ada di sekitar kita khususnya gitu. Karena bagiku sih ketika aku melihat
kawan-kawanku yang udah jengah terhadap politik, udah bosen berpolitik, mengikuti isu-isu yang ada, ya aku paham posisinya karena yang dihadirkan oleh tontonan-tontonan politisi nasional juga, bikin kita capek gitu. Iya. Dan kita selaku masyarakat juga jengah gitu dengan ada kondisi yang terjadi sekarang. Makanya kita ingin ngebalut politik atau civil ID ingin ngebalut politik atau kebijakan-kebijakan itu dekat dengan masyarakatnya, dekat dengan para pemuda, dekat dengan mahasiswa. Oke. Berarti lebih menekankan ke isu-isu kebijakan publik gitu ya. Sipil ID ini berusaha untuk jadi tempat gitu belajar untuk kita semua nih masyarakat khususnya. Tapi mungkin akan jadi pertanyaan juga nih buat sipilians di luar sana, kenapa sih harus kebijakan publik? Kenapa harus kebijakan publik yang jadi fokus utama di sipil ID ini? Oke, kenapa harus kebijakan publik? Kita mungkin sebagai mahasiswa beberapa waktu ke belakang atau sebagai rakyat Indonesia ngelihat bahwa Indonesia ini sebenarnya nggak baik-baik aja gitu. Ada tagar Indonesia gelap, ada kabur aja dulu gitu. Nah, kita cari kembali kenapa ini tuh bisa terjadi. Pada akhirnya masyarakat atau mungkin kaum muda itu sudah lelah dengan kondisi negara ini. That's why ada kabur aja dulu, karena di negara ini kita gak bisa mengharapkan apa-apa. Cuman kalau kita mau kabur itu mungkin gampang ya, tapi yang sulit ada mempertahankan negara ini, mempertahankan generasi mudanya agar menjadi penerus yang lebih baik gitu. Generasi pembaharu bangsa, bukan penerus bangsa gitu kalau kata Rocky Gerung. Jadi kenapa kebijakan publik? Karena itu dekat dengan kehidupan kita sebagai warga negara. Itu dekat dengan semua lini kehidupan, mau petani, mau dosen, mau mahasiswa, mau nelayan, mau tukang angkot, supir angkot, semuanya tentang kebijakan. Kita lihat di awal tahun 2025 ada PPN 12% dan segala macam. Itu kan dekat dengan kita semuanya. Dan itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau dari perspektif Kak Rafli nih, kenapa sih harus kebijakan publik? Sebenarnya ini termasuk ketika lahirnya Civil ID ya. Ketika Civil ID ini kenapa nggak lahir dari awal tahun politik yang sedang gerilyanya tinggi sekali, antusiasme masyarakatnya tinggi sekali. Kami mengambil inisiatif bahwa Civil ID lahir ketika masa transisi politik itu selesai, tahun politik itu selesai. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan itu masih fresh pada baru lahir. Yang itu yang harus kita kawal bersama-sama, bersama masyarakat Indonesia, bersama mahasiswa, bersama para buruh, bersama para pekerja lain yang ada di Indonesia. Itu yang menjadikan alasan kenapa kita berfokus kepada kebijakan publik. Karena momentum yang kita ambil ini justru ini dari mulai masa presiden baru hingga kepala daerah yang baru, itu yang harus kita kawal bersama-sama. Terkadang kita ini selalu lupa terhadap hak konstitusional kita sendiri karena termakan dengan hal-hal yang sifatnya tadi ada politik uang dan lain-lainnya gitu. Yang pada akhirnya mereka sendiri hanya menggantungkan hidupnya, harapan hidupnya kepada pemerintah, sedangkan pemerintahnya pun sendiri terkadang bagi kita itu tidak benar-benar untuk masyarakatnya itu sendiri. Nah, maka dari itu pun kita hadirnya Civil ID ini berfokus kepada kebijakan publik untuk membantu mengawal bersama-sama dan membantu mengimplementasikan kebijakan itu dengan baik hingga sampai ke masyarakatnya itu sendiri. Nah, kalau ngomongin soal kebijakan kan sebetulnya ini jadi penting juga untuk semua masyarakat Indonesia gitu, apalagi sebenarnya khususnya anak muda gitu. Tapi kita juga bisa ngelihat kalau sebetulnya ada banyak juga anak muda yang enggak begitu melek dan kayaknya menurut mereka tuh kebijakan ini tuh enggak sebegitu penting gitu. Tapi dari pandangan kalian berdua nih sebenarnya apa sih urgensi keterlibatan anak muda dalam mempengaruhi gitu, atau misalnya akhirnya ngebentuk kebijakan itu tuh sebenarnya ada pengaruh nggak sih dari anak muda, atau apa yang harus anak muda nih lakuin gitu dalam pengawalan kebijakan ini? Iya. Berapa dulu deh? Iya. Sebenarnya ketika sekarang berbicara tentang anak muda, justru itulah harapan bangsa sebenarnya kan. Yang dimana anak mudanya sendiri tergerus dengan era digitalisasi dan globalisasi yang terjadi pada saat ini. Gitu kan. Maka dari itu pun kita yang masih aware terhadap hak kita sebagai warga negara, justru kita yang harus menjadi garda terdepan bagi masyarakat Indonesia gitu, bagi masyarakat kita sendiri, di daerah kita sendiri. Kenapa dengan demikian? Karena pada nantinya pun
entah kebijakan ini terjadi pada orang lain, mungkin saja bisa terjadi pada diri kita sendiri di masa yang akan datang. Maka apa istilahnya, call to action ya bagi anak-anak muda atau generasi muda saat ini, yaitu tadi membantu mengawal, membantu mengimplementasikan dengan kebijakan-kebijakan yang hadir supaya itu terasa langsung kepada masyarakatnya, bukan semata-mata produk politik yang gagal gitu, kebijakan produk politik yang gagal sehingga tidak ada implikasi ke masyarakat yang jelas, sehingga itu menimbulkan kontradiktif di masyarakat itu sendiri. Nah, itulah harapan anak muda saat ini ketika membangun suatu ruang lingkup yang sehat, memiliki suara yang kuat untuk bersama-sama menggaungkan bahwa kebijakan-kebijakan yang hadir itu harus berimplikasi yang jelas kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu sendiri menjadi laboratoriumnya para politisi yang untuk menjadikan kepuasannya sendiri gitu. Itulah harapan atau fokusnya kenapa anak muda ini menjadi garda terdepan, supaya sama-sama untuk membangun Indonesia yang lebih baik gitu ya, karena ada tagline Indonesia 2045 itu Indonesia emas gitu ya, tapi jangan sampai Indonesia pun menjadi Indonesia yang cemas di 2045. Cemas kau dek. Cemas deh. Oke, baik. Dari Rido gimana nih tentang urgensi anak muda nih khususnya? Eh, aku pernah ngemandang politik atau pemerintah atau partai politik, politisi semua itu orang kotor semuanya. Artinya kita nggak bisa berharap pada mereka. Semakin kesini semakin aku sadar kalau yang bisa merubah itu semua adalah generasi mudanya. Kita lihat generasi muda kita sekarang, aku nggak bilang semuanya apatis, enggak sama sekali. Ada juga kok yang berjuang, ada juga kok yang berusaha untuk merubah keadaan. Cuman ada juga toh anak muda, teman-teman kita semua yang udahlah, udah gak peduli dengan negara ini. Karena kenapa mereka bisa gak peduli? Karena mereka pernah peduli tapi disia-siakan gitu. Mereka pernah peduli tapi praktik-praktiknya tuh kita lihat gak ideal gitu. Dengan pemilihan menteri yang nggak meritokrasi sistem gitu, dengan pemilihan orang-orang di sana yang orang kenal, orang dekat aja, itulah menjadikan aku ngelihatnya miris gitu. Dan sebagai generasi muda, aku pengen nge-influence teman-temanku kalau kita udah berhenti, dan kita menyerah, ya kita gak bisa merubah keadaan apapun. Dan sampai itu terjadi, ya aku gak mau diem aja gitu. Kita semua gak boleh diem aja. Berarti anak muda ini punya keterlibatan yang cukup penting gitu ya, punya urgensi yang memang gak bisa kita lupakan gitu ya. Dan ya semua pihak sebetulnya punya kepentingannya masing-masing gitu ya, tapi kita juga sebagai anak muda perlu mengawal si kebijakan ini, dan kita bisa ikut andil juga nih dalam perusahaan kebijakan tersebut gitu. Nah, dari pembentukan sipil tadi, dari penjelasan dari Rido dan Rapli tadi gitu, ada nggak sih harapan untuk sipil ID ini di 5 atau 10 tahun nantinya tuh sebenarnya mau kayak gimana gitu? Dari Rapli deh, dari Rapli. Berharap Gimana? Sebenarnya harapan aku ketika membuat civil ID ini mungkin dalam jangka-jangka panjang ya, itu tadi bisa menjadi salah satu platform yang bermanfaat juga bagi masyarakat itu sendiri. Dan dalam 5 tahun ke depan ataupun 10 tahun ke depan, justru harapan besar itu bakal datang juga karena aku rasa sendiri, aku membangun civil ID sama Ido ini berharap sustain gitu, dengan apa yang kita bahas tadi sebelumnya gitu, dengan segala latar belakang ini yang pada intinya itu untuk masyarakat itu sendiri. Dan kita pun sebagai masyarakat ingin bahwa kebijakan-kebijakan yang hadir itu bukan semata-mata kebijakan yang salah ataupun kebijakan yang sifatnya tidak menguntungkan bagi masyarakatnya gitu. Dan aku harap civil ID ini bukan hanya menjadi platform untuk pencerdasan, tapi menjadi platform untuk ibaratnya mengaktualisasikan diri di dalam civil ID ini, belajar bersama-sama, belajar untuk lebih bisa aware terhadap situasi yang ada di masyarakat. Karena pada hakikatnya kita tidak menutup kemungkinan civil ID ini itu terbuka untuk semua kalangan, bukan hanya mahasiswa, bukan hanya
masyarakat itu sendiri, tapi semua kalangan itu bisa belajar bersama-sama di Civil ID. Itu yang harapannya kita bisa bukan hanya mampu mengkritisi, tapi kita mampu juga melakukan gerakan untuk kebermanfaatan bagi masyarakatnya itu sendiri. Gitu. Mungkin dari Rido nih gimana untuk 5 sampai 10 tahun nantinya Civil ID? Kalau 5 dan 10 tahun aku ngelihatnya selamanya sih. Civil ID kan dibentuk dengan nama sipil ya, kekuatan sipil, supremasi sipil. Kita ingin mengedepankan hal-hal kalau kita sebagai sipil di suatu negara tuh berdaya loh. Kita tuh adalah realnya raja di negara itu. Gitu. Kita tuh rakyat yang mana kita semua itu atasan presiden, kita semua atasan kepala daerah di semua bagian negara ini. Aku pengen ngeliat 5 sampai 10 tahun ini Civil ID mampu untuk menyadarkan kalau kita tuh sebagai rakyat itu punya daya untuk mengatur negara kita sendiri. Bukan artinya kita menggulingkan pemerintahan ya, enggak, tapi sesimpel kita semua harus sadar kalau kita tuh ya rajanya di negara ini, rakyat tuh rajanya gitu. Maka dari itu ngelihat kondisi Indonesia sekarang yang mana orang-orang yang ada di pemerintahan itu terlalu dimanjakan oleh fasilitas negara, uang rakyat kita dibeli untuk kendaraan pribadi dan kendaraan patwal di jalan kan suka totet gitu. Padahal itu uang kita semua, uang rakyat Indonesia gitu. Harusnya ya digunakannya dengan bijak lah gitu. Ya sesimpel kayak gitu. Kita ingin selalu mengingatkan kalau supremasi sipil itu selalu ada. Nah, tentang harapan-harapan tadi tentunya kan kita juga berupaya ya agar harapan tersebut tuh bisa terwujud gitu kan. Tapi mungkin civilians di sana juga bertanya-tanya nih, sejauh mana atau gimana caranya sipil ini bisa mempengaruhi kebijakan, ataukah kita cuman nyebarin kebijakan yang ada terus bikin mereka melek dengan lewat postingan-postingan kita, atau sebetulnya kita punya cara lain nih untuk ngebangun jejaring untuk mempengaruhi kebijakan tuh. Sebenarnya sipil tuh punya caranya nggak sih? Oke, kalau kita ingin mempengaruhi suatu kebijakan, kita juga harus punya mitra strategis, entah itu organisasi-organisasi yang lainnya ataupun dengan pemerintahnya sendiri gitu. Kenapa demikian? Ya mungkin ada kalanya pemerintah ada suatu hal yang luput gitu dari mereka membuat kebijakan. Lalu kita harus mengingatkan juga dengan landasan-landasan penelitian kita gitu. Data-data yang kita punya, kajian-kajian yang kita buat itu juga perlu kita galakan gitu. Dan juga konten-konten yang kita hadirkan sebetulnya tidak hanya diberikan ke masyarakat, namun juga ke pemerintah terkait gitu. Dengan adanya informasi-informasi demikian, ya aku rasa Civil ID mampu gitu untuk bisa merubah kebijakan bukan karena sipilnya, tapi karena awareness dari masyarakat gitu. Oke. Dari Rapli sendiri gimana nih? Ya, sebenarnya untuk tadinya bagaimana Civil ID ini bisa mempengaruhi kebijakan tadi, ya tetap dengan konsistensi yang kita punya, ya itu kita membantu mengawal dan bantu mengimplementasikan, sama yang tadi Bang Ido bilang gitu, bahwa kita juga bisa menjadi mitra strategisnya, baik itu pemerintah ataupun organisasi, tapi juga kita tak luput untuk bisa menjadi mitra kritisnya pemerintah itu sendiri gitu. Jadi bagaimana nantinya berpengaruhnya terhadap mempengaruhi kebijakan tersebut, ya jelas bahwa kita pun membuka ruang secara publik gitu ya, membuka ruang publik untuk berdiskusi dengan kita, belajar bersama kita, dan nantinya juga kita hadirkan hal-hal yang nanti sifatnya kemasyarakatan gitu, bahwa ya inilah kondisi saat ini yang terjadi gitu, yang nantinya mungkin satu waktu kita bisa berkomunikasikan langsung dengan pemerintah terkait ataupun hal-hal lainnya, supaya nanti itu kebijakan-kebijakan yang harusnya sesuai dengan keinginan-keinginan masyarakat itu bisa tersampaikan dengan baik gitu. Berarti ada kemungkinan ya sipil mungkin nanti bisa menghadirkan langsung para pembuat kebijakannya, dan tentunya masyarakat juga akan selalu dilibatkan ya dalam kegiatan-kegiatan
Civil ID ini nantinya gitu. Nah, tapi tuh setelah ngelihat sosial media sipil, terus ngelihat gimana nih pembawaan sipil di sosial media terkait konten-kontennya, mungkin sipilian di luar sana tuh ngelihat kalau kayaknya ngebahas politik tuh jadi sesuatu yang kompleks dan berat banget gitu. Jadi sesuatu yang serem banget gitu. Tapi sebenarnya dari kalian berdua nih sebagai founder dan co-founder, ada nggak sih fun fact yang menarik gitu dari Sipil ID dan pembuatan Sipil ID di belakangnya gitu? Mungkin bisa di-sharing ke Sipilians. Rafli, sharing Rafli. Sebenarnya fun fact-nya kita tuh buat Civil ID ini banyak sekali ya di luar sana yang menyangka karena mungkin abang ini juga abang yang sangat Aktivis banget aktivis kan. banget gitu kan, sedangkan saya hanya sebagai mahasiswa kupu-kupu saja gitu. Banyak sekali kecurigaan itu timbul. Tapi ada fun fact yang terjadi saat ini. Tujuan dulu tuh bikin Civil ID sebenarnya pengen jadi media kreatif sebenarnya, tapi yang membahas isu-isu kebijakan publik ataupun isu-isu politik lainnya. Akan tetapi itu karena reaksi atau respon dari masyarakat itu sendiri menganggap bahwa kita tuh jadi media pers sebenarnya kan jatuhnya, dan ya akhirnya inilah yang membuat kita pun cukup bisa dikenal sama masyarakat sekitar kita gitu, teman-teman kita atau yang lainnya. Tapi fun fact-nya adalah ketika pembentukan Civil ID ini banyak hal-hal lucunya juga gitu, walaupun ya udah cukup banyak yang kita lewatin susah pahitnya, tetapi yang ada di Civil ID ini juga teman-temannya juga pada ibaratnya terkadang ketika membahas isu-isu politik ini kadang nyeleneh-nyeleneh juga sebenarnya gitu, pada kocak-kocak juga, dan jadi ya itu sebenarnya bagian dari dinamika yang kita jalanin gitu. Dan ya termasuk yang kita jalani di Civil ID juga rekan-rekan kita yang emang nggak punya latar belakang organisasi sama sekali, ada yang baru nyemplung, ada yang baru ini, tapi ketika dia punya satu perasaan yang kayak wah ini gue nggak bisa nih kalau berada di situasi gini, gue pengen tahu lebih dalam seperti apa kayak gitu mungkin. Jadi ya itulah hal-hal yang memang kita jalankan selama membangun Civil ID ini sampai sekarang gitu. Dari Rido gimana nih? Fun fact-nya kita semua mahasiswa lah di Civil ID itu fake ya kawan-kawan. Fakta. Terus banyak juga sebenarnya kekhawatiran dari kawan-kawan. Aduh, Bang, ini kalau kita bahas ini terlalu jauh, takut di penjara. Ya sebetulnya tinggal jadi pembuktian aja ini negara demokrasi atau bukan gitu aja kan. Iya betul. Dan sebenarnya kritik-kritik kita yang kita tuangkan ya kita berusaha untuk kita bawa enjoy lah, nggak terlalu kaku, nggak terlalu menyeramkan gitu. Karena ya kita pengen itu dekat dengan masyarakat, itu dekat dengan para pemuda dan juga rakyat Indonesia. Jadi kita pengen sesantai mungkin ngebawain hal-hal yang menjadi isu di Indonesia kita tercinta ini gitu. Nah, faktanya kita semua mahasiswa kan. Tapi ada satu pekerja dok. Oh udah ada. Itu nggak kuliah. Oh kerja dia. bagus itu. Jadi penyeimbang. Dan kita juga terbuka lah ya bagi siapapun itu guys. Siapapun. Ayo. Yo. Oke, berarti sebenarnya nggak apa-apa ya kalau kita nunjukin atau ngekritik kebijakan itu lewat hal-hal yang mungkin rada nyeleneh gitu, atau lewat sesuatu yang kayaknya agak komedi gitu. Menurut kalian tuh gimana? Sebagai stand up comedy. Komedian. Tadi gak dikenalin dong. Stand up komedian. Sebagai aktivis gitu sekalian nih. Ya justru sangat gak apa-apa kok lewat jalur-jalur komedi, karena kita kadang ketawa dengan ironisnya kejadian yang ada gitu. Kita tuh ngelihat kejadian aduh ironi tapi lucu dan kita ketawain aja, gak apa-apa banget. Kenapa? Karena kalau kita kalau stand up komedian ya kadang ngomongin soal nilai-nilai kejelekan atau nilai-nilai kemarahan, tergantung keresahan, itu kadang bisa jadi lucu dan relevan dengan masyarakat kita gitu. Jadi sangat gak apa-apa, ketawain aja guys gitu. Tawain aja guys. Kalau Rapli nih pandangannya gimana? Ya sebenarnya kita pun kadang aduh ya sebenarnya juga nggak apa-apa banget gitu kan. Banyak cara untuk kita mengkritisi sesuatu, banyak juga yang ditangkap ya gitu ya, karena mengkritisi sesuatu lewat lagu kah, lewat seni kah, melukis ataupun yang banyak lainnya. Itu kadang juga kan jadi hal-hal yang kontra, apalagi banyak bajar-bajar ya gitu ya yang menyerang gitu. Tapi kita cukup ketawa-ketawa aja gitu maksudnya, karena itulah maksudnya
enaknya juga gua gitu waktu dulu sekarang buat sipil dan segala macam. Karena orang-orangnya juga pada kocak gitu maksudnya, termasuk bapak foundernya gitu yang aduh sebagai stand up comedian Wes. gitu. Oke. ini jaga image aja sebenarnya kalau gini-gini. Iya. Gue juga nanya ngapain sih gini-gini. Oke, ya. Guys, aslinya kayak gini ya Iya. si film ini. Nah, mungkin last gitu ya sebelum kita menutup nih, dari para expert ini ada nggak sih pesan-pesan untuk anak muda atau generasi selanjutnya yang mungkin akhirnya mereka jadi lebih terbuka gitu pikirannya setelah menonton kita gitu ya, harapannya gitu. Mungkin ada sepatah dua patah kata untuk generasi-generasi di luar sana atau anak muda di luar sana. Silakan Rapli, sepatah sampai patah. Sepatah sampai patah dulu sampai ini mah patah. ya. Sebenarnya ini juga ketika ya harapannya sebenarnya ya buat Civil ID ataupun buat teman-teman yang di sana, apa yang terjadi pada hari ini itu akibat dari apa yang kita pilih di lampau. Wis. Bahasanya udah Sebenarnya, dan itulah yang harus kita sama-sama bangun, bukan artinya memecah belahkan antara si cebong dan si kampret gitu kan. Sebenarnya kita sebagai masyarakat Indonesia yang satu kesatuan, ya artinya kita harus sama-sama mengawal kebijakan itu, mengawal dan membantu implementasikan. Dan ya kita pun harapan besarnya kepada anak-anak generasi muda Indonesia, termasuk saya, Rido, Ala, dan teman-teman kawan-kawan di Civil ID, harapan besarnya adalah membangun Indonesia ini menjadi Indonesia yang negara yang sejahtera, Indonesia negara yang maju, dan kebijakannya terasa langsung sampai pada masyarakat itu sendiri. udah dilanjut. Dari aku nih harapannya, kadang kita sebagai rakyat Indonesia tuh sering gampang lupa gitu. Apa yang tadi sepakat, apa yang terjadi di hari ini adalah pilihan kita di masa lampau. Kita langsung lupa tuh beres pemilu tuh, lupa kita pernah milih siapa. Yang mana kalau kita milih si A dengan konsekuen kita harus membersamai gitu apa-apa aja yang dia lakukan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, harapan aku, karena aku sering ngedengerin Bang Panji ya, Bang Panji Pragiwaksono, kata Bang Panji tuh kita kita tuh harus mengkritisi ataupun kita tuh harus resah terhadap kesalahan yang ada. Artinya ketika kita lihat kesalahan itu dan kita protes, maka dari itu kamu bisa berharap pada perubahan. Tapi ketika kamu melihat kesalahan tapi kamu tidak protes, ya kamu tidak bisa berharap pada perubahan yang ada. Maka dari itu kalau kita ngelihat kesalahan di depan mata kita wajib untuk protes. Kalau kita menginginkan adanya perubahan, tentunya ke arah yang lebih baik lagi. Dua aja guys. Dua. Ngeri. Itu sangat harusnya cukup ya untuk anak-anak muda. Sebenarnya kita juga masih muda sih. Masih muda. Ini ini cuma baby face aja. Gitu. 19 tahun guys. Oke, baik. Tambahannya ada. Plus. Ya kan. Nah, semoga harapannya sih dari yang udah kita bahas tadi itu bisa ngasih gambaran buat sipilian di luar sana yang mungkin masih bingung nih sebenarnya sipil itu apa sih dan kenapa sih harus nonton kontennya sipil atau kenapa mereka harus ikut serta gitu di kegiatan-kegiatan sipil yang mungkin nantinya kita akan banyak ya kegiatan-kegiatan yang bakal kita hadirkan gitu. Amin. Mungkin harapannya setelah melihat video tadi itu teman-teman bisa atau sipilian di luar sana bisa dapat hal-hal baik dari kita dan teman-teman juga bisa lebih aware lagi gitu ngelihat tentang kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diluncurkan atau kebijakan-kebijakan yang sudah ada dan kita kawal terkait bagaimana sih sebenarnya implementasinya, terkait bagaimana kebijakan itu bisa sampai kepada masyarakat dan diterima kepada masyarakat. Oke, paling itu aja guys untuk podcast kita pertama ini yang ngebahas dan memperkenalkan tentang Civil ID. Makasih banyak buat Civilians yang udah nonton dan saksikan episode-episode selanjutnya yang tentunya akan lebih seru lagi. Bye-bye Civilians. Bye-bye civilians.